Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Ih, yuk kita jalan yuk. Gue pengen tahu ini tempat apaan sih ini, gue juga bingung nih. Aduh, tempat apaan nih? Wah, aduh. Wah, bakso tuh. Ih, tempat yang bagus banget nih. Apaan nih? Sapa dulu pada para penonton nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adit Okto dan Rizky Aditya. tentunya masih di acara Rehat Review usaha Sahabat. Nah, kita kali ini ada di kota Yogyakarta. Nah, tepatnya kita akan mereview usaha sahabat kita. Ini agak berbeda nih. Dari kemarin tuh kita nge-review makanan terus. Iya, kali kita berbeda. Berbau-bau dengan mandi-mandi gitu ya, pasir gitu ya. Stone cold, batu dingin. Oke, hasilkan terusnya di acara bersama Adit Okto dan Rizky Aditya. yuk, come on. Ayo Ki, langsung aja deh kita ke tempatnya deh. Di mana? Ini udah sampai kan? Oh, udah sampai kayak ini. Ini siapa? Nah, ini saya kayaknya ini pernah di browsing, dia punya deh. Mas Anto itu. Mas Anto ya? Saya Mas Mitro. Udah Mas Anto kali ngaku. Mas Anto kali. Ya udah kalau Coba KTP. Oh iya. KTP. Ini ternyata Mas Anto ini, Masya Allah. Ini teman-teman nih, Mas Anto ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Anto ini ternyata yang punya pabrik apa ini Mas namanya Mas? Oh ini Ini namanya. pabrik pemecah batu, stone crusher. Stone crusher sih. Iya. Crusher artinya pemecah batu. Pemecah batu. Oh ini pabrik. Pemecah masalah bukan? Oh iya, ini pembuat masalah. Buat masalah. Oke Mas Betul, aku izin sebentar ya ngobrol-ngobrol santai dulu dengan Mas Anto ya. Oke Mas Betul, ngobrol dulu ya. Assalamualaikum. Dadah dulu dong, penonton dong, dadah dulu dadah. Ngobrol santai. Mas Anto, ini kan salah tempat pabrik stone crusher. Ini pertama kali yang latar belakangi Mas Anto ini ingin mendirikan ini apa nih Mas? Awal mulanya seperti apa Mas? Silakan. Bismillah. Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja ya. Nah, tahun sekitar 2005, nah tuh sempat ya kita sudah mulai merintis. Pertama awalnya kan saya usaha dagang material. Oh, dagang. Iya, pertama anak dagang material. Waktu itu kita sempat Indonesia mengalami apa ya itu waktu itu? Masalah ekonomi waktu itu ya. Iya, krismon kayaknya ya. Terus Ana sempat collab, sempat pusing. Waktu itu Ana nggak sengaja main ke Jombang. Oh, Jombang. Betul. Ana ke Jombang, di sana tuh melihat, wah, ini kok ada mesin-mesin kayak gini. Ana tertarik sekali waktu itu. Wah, ini karena di daerah saya kan daerah Merapi sini ya, di lereng Merapi yang mungkin banyak batu, banyak material di sini yang bisa saya aplikasikan di tempat saya ini ya. Akhirnya Ana mencoba mencari informasi di Jombang di mana itu ya tempat
orang yang bisa bikin mesin ini awalnya gitu. Terus Ana nyoba di sana ketemu alhamdulillah waktu itu namanya Pak Sumaji. Pak Sumaji. Iya, Pak Sumaji di Jombang. Terus Ana pesen waktu itu masih kecil, mesin saya kecil. Belum seperti ini nih. Belum seperti ini. Belum. Akhirnya Ana pesen waktu itu harga sekitar ya lumayan lah. Terus Ana Sekarang kisaran berapa kalau boleh tahu nih? Kisaran aja. cuma 50 juta waktu itu. 50 juta. Betul, tapi masih manual semua. Abang kalau ini udah otomatis. Iya, kalau ini udah otomatis. Oke, Nah, terus? kalau habis itu saya beli, saya aplikasikan di sini waktu itu di Cangkringan sana. Oh. Di Cangkringan. Beda tempatnya? Beda. Waktu itu saya berdiri sudah hampir 5 tahun di sana. Qadarullah kena erupsi Merapi tahun 2010. Oke. Akhirnya saya pindah ke sini. Nah, pindah 2011 saya pindah ke sini, terus ya alhamdulillah masya Allah berjalan. Kalau latar belakangnya seperti itu ya, saya pertama juga nggak sengaja, saya juga cari waktu itu cari mau usaha apa ya bingung. Masih bingung waktu itu. Tapi di sini masya Allah waktu itu karena Ana itu pertama kali yang mendirikan stone crusher di daerah Cangkringan. Wah, pelopor ya Mas ya? Pelopor Waktu itu ya pertama kali. Di daerah Iya. Jogja juga. Kalau Jogja enggak, pertama kali di daerah Cangkringan saya karena memang belum ada di sini. Sekarang sudah banyak sekali. Waktu itu pertama memang latar belakangnya seperti itu, saya mendirikan di sini masya Allah. Dulu bahan itu saya masih gratis. Bahan masih gratis. Gratis. Bisa. Waktu itu. Kalau hari gini nggak ada yang gratis ya. Sekarang nggak ada. Tinggalnya bayar. Kalau sekarang bayarnya pun mahal. Ini berapa nih, Mas? Mungkin sambil jalan Mas. Iya, Andre. boleh. Boleh. Berarti ini permintaan pasar juga banyak loh Mas, sampai banyak yang Banyak ambil sekali. usaha seperti ini ya. Banyak sekali karena ini memang kebutuhan pokok bisa dikatakan ya untuk pembangunan kan. Iya sih. Kebutuhan pokok ya kayak split, kayak pasir, kayak batu. Nah, ini kita juga sama. Suplai ke toko bangunan. Enggak, suplai juga sih, tapi rata-rata mereka punya armada sendiri, ngambil sendiri di sini. Nah, ngambil sendiri di sini. Rata-rata Ini seperti hari ini memproduksi berapa banyak nih Mas kalau boleh tahu Mas? sekitar 300 sampai 500 kubik lah per hari. Hitungannya per apa tuh? Kalau kubik. Meter kubik ya, volume ya. Volume meter kubik. Bisa diangkut berapa truk segitu? Oh, nggak mesti karena memang volume armada itu berbeda-beda. Dan itu ada tahapan kehalusannya nggak sih Mas? Dari yang batu besar. Oh iya, ini kan namanya stone crusher ya. Kita nanti ada screening di situ. Kita dari yang halus keluarnya pasir, ada 05, ada 12, 23. Nah gitu. Nanti kebutuhannya masing-masing. Kayak ini pasir 12, 23 itu masing-masing fungsinya berbeda-beda. Beda-beda ya? Iya. Coba yuk nanti kameranya kalah sini yuk. Biar nggak penasaran deh. Penasaran nih juga nih. Sistem kerjanya juga tuh. Mesin ini ada otomasi Mas. Sudah otomatis. Kita cuman satu operator aja. Oh, kalau dulu waktu manual berarti? Enggak, waktu manual ngisi di atas sana itu pakai orang. Oh. Saya belum punya alat kayak gitu waktu itu. Roder belum punya. Masih manual semua. Diambil pakai tangan. Capek juga dong. Iya capek. Capek, olahraga itu. Sehari itu paling maksimal 10 truk. Kalau sekarang bisa 50-an. Wadah, 5 kali lipat Iya. insyaallah. Lipat. Apa? Tempat kayak gini kan ibaratnya nggak hanya harus orang yang punya ilmu ya, misalnya Betul. skill. Paham. Tapi sempat nggak sih pegawainya Mas Alwi dilatih dulu, di training dulu gitu? Enggak. Ana sendiri pun sebenarnya bisa karena terbiasa. Oh, Saya belajar otodidak. Saya ngeset ini saya enggak minta tolong orang siapapun. sendirian. Saya sendiri. Saya sendiri, saya cuman orang las. Saya ambil karyawan yang bisa ngelas. Masalah teknis, masalah penempatan, masalah ukuran saya belajar sendiri. Masalah ini dinamo kita mau harus menggunakan berapa ampere, berapa PK dalam jarak sekian, itu saya pelajari sekian. Saya pelajari sendiri. Belajar apakah dari YouTube kah atau dari apa nih? Buku kah? Ya dari buku browsing. Jadi misalkan ini kekuatan ini harus dengan jarak sekian, volume sekian, itu kita harus membutuhkan kekuatan dinamo reducer yang seberapa, itu saya pelajari sendiri. Jadi memang tidak ada yang belajar sendiri. Mas Anto ini benar-benar otodidak ya teman-teman ya. Allah nih rezekinya Jadi berkah insyaallah. lo semua kalau mau usaha nggak ada salahnya nih, ambil inspirasi dari beliau, belajar sendiri, dan akhirnya sekarang punya pegawai berapa nih Mas Anto? Saya kan stone crusher ini saya punya 2. Oh, 2 tempat Mas? 2 tempat. Oh, Masya Allah, ini salah satunya nih. Ini salah satu. Satunya di lebih. Di utara. Saya masih punya 2, karyawan saya 40 sekarang. Masya Allah, banyak yang doain berkah deh nih insyaallah. Amin. Sudah kita kasih di depan nih. Nah, ini kita kasih ya.
Berarti itu tempatnya yang setiap hari selalu memproduksi tuh. Iya, ini serapatnya selalu memproduksi. Dan ini jam kerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oh, Pagi sampai jam 5 full sore. day tuh. Iya. 9 jam tuh. Setiap hari 9 jam. Mas. Setiap hari ya. 9 jam. Tapi hitungan lembur. Lembur. Iya, Mas kita ada sini Mas. Oke, baru buat sini. Mas Anto ini janji buat teman-teman kalau di daerah Yogyakarta mungkin yang belum tahu mau beli bangun rumah apakah bisa langsung ambil sini batu atau pasir ya Bisa langsung ambil. Order via kita pun kita bisa kirim. Jadi ada nomornya nggak adminnya berapa? ada nanti. Kita ada jatuh di bawah sini. Nomor adminnya 081 081 21597 21957 21597 21597 2957. 2957. Catat tuh. Nanti di bawah sini ya, jam depan ya. Mas Udah, ini orang. banyaknya ini punya 2 cabang loh teman-teman. Masya Allah ya. Jadi ini nggak gampang kan Mas atau untuk nge-maintain sebesar ini ya. Kalau di Jogja emang udah banyak Mas atau gimana? Di Jogja banyak. Sebenarnya Jakarta pun banyak, daerah Subang, daerah ini kan banyak. Saya sering main ke sana karena saya juga sering cari ilmu. Survei keluar bagaimana di sana di luar. Saya seringnya ke daerah timur itu, di daerah gunung yang baru meletus mana? Semeru. Semeru. Wih, Masya Allah. Mainnya jauh-jauh. Gue mau nanya satu lagi nih. Penasaran sebenarnya, pasti penonton juga nanti penasaran dengan usaha yang langka seperti ini, bisa istiqomah selama ini. Boleh tahu nggak Mas? Kisaran omset per bulan? Kisarannya aja. Biar teman-teman pada penasaran kali aja ada yang kasih demotivasi Mas. Enggak sih, sebenarnya kalau untungnya itu enggak begitu banyak ya, cuman stabil aja. Tapi cuma 1 M paling sebulan. Iya. Enggak. Paling ya lumayan lah. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Janganlah. Nggak, tapi nggak, Mas, ada nggak contoh ya tips aja ya buat teman-teman pemula yang ingin usaha seperti Mas Anto kayak gini. Apa sih tipsnya? Kan kayak tadi Mas Anto bilang, nih saya sendiri dulu pertama belajar dari buku nih, browsing juga. Kan siapa tahu bisa mau contoh gimana tipsnya? Istiqomah aja sih menurut saya. Pertama kali gimana? Iya. Bisa kayak gini. Pertama ulet ya, yang pasti ulet dan harus disiplin. Pertama, menurut saya disiplin semuanya, waktu, manajemen, semua harus disiplin. Gak boleh sembrono pertama kayak gitu, karena yang namanya usaha itu begitu ada kesalahan dalam suatu pengelolaan, pasti dia gak akan bisa berjalan. Tapi kalau dia bisa dikelola secara teratur, secara baik, insya Allah akan dimudahkan dan akan dijaga. Kalau prinsip saya sebenarnya yang saya gunakan satu ya. Kita muslim ya. Nah, kita kan muslim. Kita mengutamakan haknya Allah menurut saya. Mengutamakan haknya Allah maksud saya. Mengutamakan haknya Allah, catat. Terus Menurut saya itu karena memang di sini setiap di tempat saya misalkan jam 3 mesin mati. toko pasar Harus. mesin. Iya, saya bikin di musola, karyawan semua harus sholat. Jadi berhenti, saya kasih waktu 20 menit istirahat, sholat, mesin hidupin lagi. Kalau jam 12 kan memang jam istirahat ya. Waktu pun saya nggak mengurangi istirahat mereka. Jadi misalkan istirahat jam 1 jam, saya tambah 20 menit untuk dia persiapan sholat, untuk dia ini. Hari Jumat pun saya biasa jam 12 istirahat, setengah 12 sudah saya suruh matiin mesin. Jadi ya biasa, rezeki yang ngasih Allah. Jadi intinya nih teman-teman, Mas Anto ini, beliau ini walaupun usaha ketika panggilan azan nomor 1 ya. Berhenti. Berhenti total semuanya. Jangan dikejar dikejar terus terus ya ya, Mas Anto ya. Kayak gitu. Mas, terakhir nih sebelum kita closing, apa harapan jangka pendek Mas Anto misalkan 3 bulan ke depan atau 6 bulan, dan harapan jangka panjangnya seperti apa nih untuk Stone Cluster sendiri ya? Harapan apa? Bisa bermanfaat pasti. Yang saya bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa ya. Bisa, kalau buat saya pribadi ya semoga saya bisa buka cabang di tempat yang lain. Jakarta ya. Kalau di Jakarta nih, terus Iya, intinya gitu. Saya jangka panjangnya ya apa ya? Intinya kalau saya bisa membantu kaum muslimin, Masya Allah. bisa doain ya teman-teman ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang nonton acara review usaha sahabat bersama Mas Anto, supaya beliau ini semoga punya cabang lagi. Amin, Biar amin. Jadi kalau gue pengen bangun rumah nggak usah jauh-jauh Ki. Dapat beliau Mas Anto, mau dong
pasir. Masya Oke, Mas Alto nggak bersih juga ya sudah sampai di pojok acara. Saya Adit Okto dan Mas Anto. Dari Rizky Aditya. Mas terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, lancar, berkah, Mas. Kita ketemu lagi di episode berikutnya bersama RA dan AO di Rehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.